Teman-teman, di sini kita akan fokus berbicara mengenai lembaga-lembaga pemerintahan yang berwenang dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Ya, kajian khususnya adalah terhadap analisis struktur dan kewenangan lembaga-lembaga tersebut, eh, pra amandemen dan pasca amandemen atau sebelum amandemen dan setelah amandemen. Jadi lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan-kewenangan khususnya karena berbicara tentang hukum ketatanegaraan dan ilmu perundang-undangan, maka lembaga-lembaga negara yang dimaksud tersebut adalah lembaga-lembaga negara yang berkaitan secara khusus dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang lebih dominan lagi adalah pembahasan dalam silabus ini adalah lembaga-lembaga tersebut sebelum amandemen dan setelah amandemen. Karena kita tahu bahwa setelah terjadinya amandemen ada perubahan yang sangat fundamental, yang sangat krusial dalam lembaga-lembaga negara. Nah, kita akan menganalisis di akhir nanti teman-teman akan ditugaskan untuk memberikan pendalaman secara personal dan kelompok yang akan dikirimkan. Jadi mohon diperhatikan ya tentang bagaimana lembaga-lembaga negara tersebut ya pasca pra amandemen dan pasca amandemen. Pertama teman-teman, studi mengenai lembaga-lembaga negara itu berarti mengkaji ya kelengkapan-kelengkapan yang ada dalam sebuah negara. Tidak mungkin negara itu berdiri tanpa adanya lembaga-lembaga negara yang mengatur kewenangan-kewenangan dan jalannya pemerintahan berbangsa dan bernegara. Nah, secara konseptual tujuan lembaga-lembaga negara ini atau alat kelengkapan bernegara adalah menjalankan fungsi negara ya dalam pemerintahan secara komprehensif. Ya. Nah, lembaga-lembaga ini secara praktis ya mewujudkan tujuan negara dalam jangka panjang, ya, meliputi alat kelengkapan negara berdasarkan teori-teori klasik, ya. Kemudian, tapi kita tidak akan membahas itu karena kita sudah bergerak jauh lebih itu. Tetapi yang jelas pembagian kekuasaan lembaga negara yang kita pahami selama ini adalah pembagian secara kelembagaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tentu teman-teman sudah paham bagaimana atau apa-apa saja lembaga-lembaga negara yang masuk ke dalam klasifikasi pemerintahan atau lembaga negara eksekutif, ya, legislatif, dan yudikatif. Nah, dalam pemerintahan atau ilmu perundang-undangan dan hukum tata negara, ketiga lembaga ini memiliki satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Tidak mungkin eksekutif berjalan sendiri tanpa adanya check and balances dari legislatif. Sekalipun begitu, legislatif juga tidak akan bisa melakukan pengawasan tanpa ada yang diawasi, yaitu eksekutif. Legislatif dan eksekutif tidak akan bisa berjalan tanpa adanya yudikatif, lembaga-lembaga peradilan dalam negara. Maka ketiga lembaga ini secara khusus teman-teman sudah paham, tetapi kita akan kaitkan dengan bagaimana ketiga lembaga tersebut menjadi lembaga yang hubungannya sangat erat dengan perancangan peraturan perundang-undangan termasuk pelaksanaan peraturan perundang-undangan tersebut setelah dan sebelum amandemen. Next. Nah, konsep lembaga negara dan pemerintahan dalam legislasi sebelum amandemen, kemudian kondisinya sebelum amandemen, kemudian pasca amandemen, ya, lembaga dalam proses pembuatan undang-undang. Oke, next. Baik, sebelum kita merinci satu-satu lembaga-lembaga negara tersebut, saya ingin memberikan gambaran secara ringkas terlebih dahulu dengan pengertian lembaga negara. Konsep lembaga atau kelembagaan ya telah banyak dibahas dalam berbagai mata kuliah dan termasuk rumpun keilmuan baik sosiologi, antropologi, hukum, politik, ketatanegaraan, ilmu perundang-undangan yang secara keseluruhan itu menyampaikan bahwa lembaga-lembaga negara tersebut berorientasi pada norma tingkah laku adat istiadat. Nah, dalam ilmu politik kelembagaan banyak ditekankan pada aturan main. Jadi tidak ada lembaga tanpa aturan main yang mengikat. Jadi disebut suatu itu lembaga karena adanya ikatan atau adanya peraturan yang mengikat. Ya, dalam politik dan ilmu perundang-undangan, kegiatan tersebut ya merupakan suatu kesatuan yang utuh di antara ketiga lembaga-lembaga negara. Nah, lembaga negara dibuat oleh negara, ya, dari negara dan untuk negara. Jadi yang membuat lembaga negara adalah negara sendiri untuk negara dan oleh negara.
ya, oleh negara dan untuk negara. Masing-masing pemerintahan, masing-masing negara itu memiliki kewenangan dan porsi serta macam-macam lembaga-lembaga negara yang tidak mungkin sama. Ya, ada banyak negara yang mungkin memiliki kesamaan dalam lembaga negara, tapi juga ada banyak hal yang di satu negara tidak bisa disamakan karena konsep ideologis, konsep filosofis, konsep sosiologis, ya, dan perbedaan-perbedaan lain antar satu dengan negara yang lainnya. Contoh di ASEAN Tenggara saja. Ya, dari 11 negara yang ada dalam Asia Tenggara itu memiliki, ya, dalam ASEAN itu memiliki lembaga-lembaga negara yang berbeda, apalagi kemudian dengan Asia atau dunia. Tetapi secara garis besar, secara general konsep, trias politika bahwa lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif itu yang menjadi peranan dasar, menjadi tumpuan secara global. Meskipun di dalamnya lembaga-lembaga negara itu satu sama lain negara itu memiliki perbedaan. Nah, di Indonesia sendiri, teman-teman sekalian, kita akan fokus ke lembaga-lembaga negara, MPR, DPR, Presiden, ya, itu legislatif eksekutif, kemudian MA, MK, ya, dalam yudikatif. Nah, saya ingin menyampaikan secara ringkas karena pertemuan kita sangat terbatas waktu kita, ya, teman-teman nanti bisa mendapat baik. Nah, saya akan menjelaskan secara singkat saja gambaran bagaimana lembaga-lembaga negara amandemen, ya. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, berapa kali, ya, negara kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar? Silakan. Ini sebelum kita lanjut harus ada yang menjawab terlebih dahulu. Berapa kali amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? Silakan, ada yang bisa menjawab? Berapa kali Indonesia dalam sejarahnya sampai saat ini melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945? 4, Bapak. 4. Dari tahun berapa sampai tahun berapa? 1999 sampai tahun 2002. Tuh, 1999 sampai 2002. Saudara dengan siapa namanya? Najril, Bapak. Najril Andika. Pak. Saya catat ya, saudara. Betul. Jadi, Undang-Undang Dasar 1945 itu mengalami 4 kali perubahan atau amandemen yang secara rinci tadi disebutkan dari tahun 1999 sampai 2000. Ada banyak hal sebetulnya. Nah, kalau terperinci nanti saya akan tugaskan teman-teman untuk memperinci apa-apa saja dalam 4 kali perubahan atau amandemen itu, undang-undang atau pasal-pasal yang dirubah. Tetapi kita tidak akan membahas satu-satu, nanti cukup teman-teman ditugaskan dalam kelompok. Tetapi secara utuh, secara general, perubahan atau amandemen dalam 4 kali itu membahas perubahan-perubahan yang secara rinci karena kita membahas teori ilmu perundang-undangan, bagaimana lembaga-lembaga negara itu berperan dalam proses pembentukan undang-undang atau kedudukan lembaga-lembaga negara pasca adanya amandemen. Secara umum, pertama adalah keadaan Indonesia pada saat itu 1999 pasca reformasi, begitu, itu mengalami gejolak negara yang luar biasa, ya, dalam segi ekonomi, tentu fiskal dan finansial Indonesia, ya. Gejolak fiskal saat itu sedang betul-betul mengalami krisis 1998. Begitu secara politik, ya, ekonomi, ya, Indonesia betul-betul mengalami degradasi, ya, kematangan, ya, diuji kematangan dan kedewasaan dalam bernegara. Nah, tentu itu salah satu alasan yang krusial, yang fundamental mengapa kemudian termasuk lembaga-lembaga negara atau negara kita melakukan amandemen. Jadi tidak hanya didasari karena kebutuhan-kebutuhan perundang-undangan saja, tapi kemudian karena memang kondisi negara kita pada saat itu yang dilatar belakangi tadi ekonomi, politik, dan yang lain. Baik, kemudian setelah itu, maka setelah analisis yang begitu panjang, salah satunya tadi gambarannya tentang negara, ya, diperlukan adanya amandemen sebagai penyesuaian. Ini hal yang wajar karena hanya kitab suci saja kemudian yang tidak mengalami perubahan perubahan nilai dan isi, ya. Tetapi kalau yang sifatnya perundang-undangan yang dibuat oleh manusia pada dasarnya akan terus mengalami perubahan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan waktunya, sesuai dengan kekuasaannya. Karena negara membuat suatu perundang-undangan atau undang-undang itu didasarkan pada saat kepentingan
undang-undang tersebut di masyarakat. Jadi ketika 10 tahun, 20 tahun, 30 tahunnya akan datang, tentu perubahan dinamika yang terjadi di masyarakat juga akan berkembang. Nah, ini kemudian menuntut undang-undang pun dituntut untuk fleksibel dan dinamis mengikuti perkembangan-perkembangan zaman. Maka diperlukan amandemen itu sebagai latar belakang. Jadi teman-teman, sebelum kita melangkah jauh kepada ke depan lembaga-lembaga negara tersebut harus paham terlebih dahulu, karena saya tidak cantumkan ini. Yang saya cantumkan dalam share screen ini adalah hanya silabinya saja, garis-garis besarnya saja. Nah, alasannya itu tadi ya, perlunya adanya penyesuaian. Kemudian untuk mengakomodir atau mengakomodasi kepentingan berbangsa dan bernegara. Semakin berjalannya bangsa dan bernegara, ingat bahwa 18 Agustus 1945 negara kita menentukan ya undang-undang dasarnya pada saat itu, satu hari pasca Indonesia merdeka. Dari tahun 1945 sampai 1999 mengalami ya perkembangan dinamika kehidupan zaman. Jadi semakin berkembang, semakin berdinamika, semakin bergerak. Jadi perlulah negara kita juga mengakomodir. Maka untuk mengakomodir undang-undang perundang-undangan tersebut atau lembaga dasar-dasar negara tersebut, maka perlu dilakukan adanya amandemen ya, perubahan ya undang-undang dasar. Kemudian salah satu hal yang kita sekarang berpindah langsung kepada lembaga negara pasca atau pra amandemen, sebelum amandemen, salah satu yang mencolok dan perlu teman-teman ketahui atau mungkin sudah teman-teman pahami bahwa sebelum amandemen, MPR memegang kekuasaan atau penuh kedaulatan rakyat. Teman-teman, dahulu kita sebelum adanya amandemen mengenal istilah adanya lembaga tertinggi negara. Kalau ada kata ya dalam bahasa Inggris comparative degree ya, berarti adalah yang terbesar. Nah, tertinggi berarti tidak ada lagi nilai kedua, ketiga. Ketika berarti satu. Nah, dulu sebelum amandemen ya atau pra amandemen, lembaga negara kita mengenal adanya istilah lembaga tertinggi negara, yakni MPR, di mana MPR memiliki kekuatan, kekuasaan dan kewenangan yang penuh terhadap mandat rakyat. Ya, bayangkan teman-teman, tugas MPR pada saat itu ketika memegang sebagai lembaga tertinggi negara ya, itu memiliki kewenangan untuk menetapkan undang-undang dasar, memilih presiden dan wakil presiden, ya, kemudian secara langsung. Jadi karena teman-teman mengetahui bahwa ada banyak presiden yang dipilih dan diberhentikan oleh MPR karena memang undang-undang dasar pada saat itu mengamini bahwa MPR memiliki kewenangan yang tinggi ya, tertinggi. Untuk salah satu kewenangan itu adalah mengangkat ya, memilih presiden dan wakil presiden. Kemudian sebelum Undang-Undang Dasar di amandemen, kekuasaan presiden. Jadi tadi selain MPR memiliki kewenangan, ya ini menjadi fundamental teman-teman. Minimal teman-teman dalam mata kuliah hari ini itu mengetahui bahwa pada saat pra amandemen kita mengenal adanya istilah lembaga tertinggi negara. Ya, lembaga tinggi dan tertinggi negara itu MPR. Nah, pasca amandemen, ya, nanti kita bahas itu ternyata hilang ya, tidak ada. Nah, MPR dulu memiliki kewenangan untuk mengangkat, memberhentikan dan kewenangan-kewenangan yang lain. Nah, kemudian keadaan sebelum amandemen Undang-Undang Dasar 1945, presiden juga memiliki kedaulatan yang sangat kuat. Ya, presidensialisme yang sangat kuat, presiden dominan dalam sistem pemerintahan atau disebut dengan eksekutif heavy ya. Eksekutif heavy itu adalah kewenangan presiden yang sangat kuat. Jadi di satu sisi kita mengamini bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pra amandemen menyebutkan bahwa MPR memiliki kewenangan tertinggi sebagai lembaga tertinggi negara. Tetapi di sisi lain, presidensialisme atau kewenangan presiden itu juga memiliki kewenangan yang juga kuat, atau presiden
Nah, eksekutif, ya, HIVI. Nah, ini menjadi anomali, ya, distraksi yang kemudian di satu sisi ini menjadi gap, ya, antar lembaga negara. Ya, kemudian karena eksekutif HIVI itu menjadi kuatnya, dominan kekuasaan presiden, seperti contohnya memberikan grasi dan amnesti yang pada saat pasca Undang-Undang Dasar di amandemen itu harus mempertimbangkan, ya, pertimbangan dari Mahkamah Agung. Sebelum amandemen itu presiden berhak, ya, memberikan kekuasaan kewenangan grasi dan amnesti tanpa adanya pertimbangan Mahkamah Agung. Kemudian ketika memberikan rehabilitasi dan abolisi yang saat ini setelah amandemen harus mempertimbangkan kewenangan-kewenangan atau pertimbangan masukan dari DPR, ya, hari ini setelah amandemen itu kan harus memberikan rehabilitasi atau kewenangan presiden terhadap rehabilitasi dan abolisi itu oleh DPR pertimbangannya. Nah, pas sebelum amandemen itu presiden berhak tanpa adanya masukan-masukan atau pertimbangan dari DPR. Jadi sekali lagi salah satu contoh real, ya, kalau teman-teman bertanya kira-kira salah satu kewenangan atau eksekutif HIVI atau kewenangan presiden yang kuat pada saat pra amandemen itu apa? Nah, salah satunya tadi ketika presiden akan memberikan grasi, presiden akan memberikan amnesti yang saat ini setelah amandemen itu harus diberikan kewenangan itu melalui Mahkamah Agung dulu pertimbangannya. Nah, sebelum masa amandemen itu tidak. Jadi presiden berhak melakukan memberikan grasi dan amnesti tanpa harus adanya pertimbangan dari Mahkamah Agung, termasuk memberikan rehabilitasi dan abolisi. Nah, tidak harus melakukan atau mendapatkan pertimbangan dari DPR, tapi langsung saja. Jadi ingat teman-temannya salah satu perbedaan. Maka kemudian hal-hal yang lain sebelum amandemen lembaga negara kita terdapat pasal-pasal yang tidak jelas, ya, abstrak dan multitafsir atau kita sebut dengan pasal-pasal karet. Artinya banyak beberapa pasal dalam Undang-Undang Dasar tersebut, ya, dibuat tanpa adanya penafsiran yang jelas, multitafsir, ambigu. Dan ingat, di pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas bahwa salah satu cara metode dalam membuat rancangan peraturan perundang-undangan itu tidak boleh terjadinya ambiguitas, ya, atau abstraksi, ya, atau multitafsir. Ya, nah dalam amandemen itu terjadi karena mungkin dulu ketika dibuat undang-undang dasar kita kan dalam waktu yang sangat singkat dalam masa penjajahan. Ya, kalau dalam bahasa Jerman uyuhan, what's the meaning is the uyuhan? Ya, uyuhan gitu, ya, founding father kita, bapak bangsa kita membuat undang-undang konstitusi yang begitu hebat dalam waktu yang sangat singkat, maka terjadi, ya, multitafsir mungkin, ya, karena perubahan-perubahan yang terjadi. Maka salah satunya adalah pasal 7, teman-teman, yang menyebutkan bahwa dalam pasal 7 sebelum amandemen bahwa presiden dan wakil presiden itu tidak disebutkan batasan periodenya. Jadi presiden dan wakil presiden itu tidak ada penyebutan batasan periode. Pasalnya ada di pasal 7, tetapi kemudian presiden dan wakil presiden berhak dipilih kembali. Nah, tanpa ada penyebutan berapa lama atau berapa kali presiden dan wakil presiden itu kembali bisa dipilih. Nah, di pasal 7 itu kemudian terjadi amandemen. Nah, nanti apakah amandemen yang lain yang berpengaruh tentang itu. Nah, kemudian eksekutif HIVI ini, ya, MPR memiliki fungsi yang sangat kuat. Tetapi tadi, ya, anomali. Tetapi juga MPR menjadi lembaga tertinggi negara, check and balances-nya juga kurang karena menjadi lembaga tertinggi negara. Bayangkan ketika disebut lembaga tertinggi negara, maka ya, superiority-nya sangat kuat. Maka tidak mungkin lembaga-lembaga di bawahnya itu bisa mengkoreksi cross and balance, ya, cross check, karena lembaga tertinggi negara mana mungkin lembaga di bawahnya bisa melakukan checks and balances. Nah, dengan adanya perubahan amandemen Undang-Undang Dasar inilah kemudian eksekutif HIVI atau eksekutif kewenangan presiden yang sangat tinggi dan kewenangan MPR yang juga sangat tinggi akhirnya berubah. Nah, inilah juga yang kemudian berimplikasi kepada proses peraturan perundang-undangan. Jadi ketika adanya amandemen, proses melakukan pembuatan undang-undang di pertemuan yang lalu kita sebelum UTS saya sudah menjelaskan kepada teman-teman bagaimana pembuatan undang-undang itu dilakukan oleh DPR, oleh presiden, ya, kedua-duanya saling berinisiatif untuk melakukan pembuatan
undang-undang baik melalui DPR atau undang-undang melalui legislatif atau melalui eksekutif. Nah, itu terjadi pasca amandemen karena dulu prosesnya itu secara mutlak hak konstitusionalnya dilakukan atau diberikan kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Nah, selanjutnya kewenangan pasca amandemen ketika adanya MK, Mahkamah Konstitusi, kenapa kemudian Mahkamah Konstitusi menjadi sangat penting dalam tatanan lembaga negara, tatanan bernegara di Indonesia pasca adanya amandemen di tahun 2023, teman-teman, begitu. Karena Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan oleh negara atau oleh konstitusi untuk menguji ya undang-undang terhadap undang-undang dasar. Maka kaitannya tidak bisa dilepaskan karena kita berbicara dengan materi atau kuliah ilmu perundang-undangan dan berbicara lembaga-lembaga negara yang kaitannya melakukan proses pembuatan undang-undang, baik itu legislatif, itu DPR, ya, kemudian eksekutif karena legislatif memiliki kewenangan legislasi selain budgeting ya dan pengawasan. Nah, kemudian eksekutif tentu presiden juga melakukan pembuatan undang-undang melalui menteri-menterinya dengan DPR. Tapi kemudian tidak lupa bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai komisi sebagai lembaga yudisial itu juga memiliki ketetapan kewenangan untuk merubah undang-undang dasar menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Jadi satu kesatuan antara lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif ini menjadi sangat penting, komprehensif dan berkesinambungan dan tidak terpatahkan atau terkotak-kotak atau tidak tersegmentasi atau terdikotomi pasca adanya amandemen. Jadi ini menjadi sangat krusial adanya amandemen undang-undang dasar terhadap lembaga-lembaga negara yang membuat peraturan perundang-undang. Begitu teman-teman secara ringkas bagaimana kemudian kondisi negara, kondisi lembaga-lembaga negara serta kewenangannya. Pertama, presidensialisme tadi ya, eksekutif ketika amandemen dan pasca amandemen dan sesudah amandemen. Kemudian DPR ya, MPR ya, karena MPR itu kan terdiri dari DPR dan DPD. Ingat teman-teman ya, ini jangan ini pengetahuan dasar. MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD. Yang membedakan anggota DPR dan DPD adalah perwakilan Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu dilakukan pemilihannya melalui kendaraan perahu partai politik. Jadi tidak disebut anggota DPR tanpa melalui pencalonan melalui partai politik. Sedangkan DPD itu adalah perwakilan kedaerahan ya atau melalui kedaerahan yang membedakannya dengan DPR. Tapi kemudian DPR dan DPD inilah komposisi kedua komponen ini yang kemudian menjadi MPR. Kemudian Mahkamah Konstitusi pasca adanya amandemen dan kemudian berdirilah lembaga-lembaga negara yang lain gitu ya, BPK, termasuk ada badan-badan KPK dan yang termasuk Mahkamah Konstitusi. Tapi karena Mahkamah Konstitusi ada kaitannya dengan proses perundang-undangan karena tadi bisa menguji ya judicial review undang-undang terhadap undang-undang dasar, maka Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki memiliki benang merah, memiliki kekuatan secara konstitusi dalam proses peraturan perundang-undangan. Next, terakhir sebentar lagi. Nah, ini tadi ya sudah saya jelaskan tujuannya tadi demokratisasi, tentu ya lebih demokratis kan sebelum adanya amandemen ini kan tidak menjadi demokratis karena lembaga-lembaga negara tadi dikotomi menjadi lembaga tinggi negara, lembaga tertinggi negara. Hal ini kan tidak ada. Sekarang sama rata. Termasuk hari ini MPR hanya berhak melakukan pelantikan dan itu pun secara seremonial sebetulnya karena kekuasaan tertingginya adalah dipilih oleh rakyat. Jadi pelantikan tersebut kan hanya secara substansi normatifnya saja karena ketika dipilih oleh rakyat diputuskan oleh KPU kemudian ya pelantikan itu kan hanya secara substansialnya saja secara normatif. Maka tujuan dari amandemen tentu adalah demokratisasi tadi, kemudian pembagian kekuasaan tidak lagi bertumpu kepada satu lembaga negara. Jadi ketika kewenangan negara bertumpu pada satu lembaga negara atau satu atau dua lembaga negara, maka cross check, checks and balances, ya corruption, ya kemudian abuse of power itu akan sangat tinggi. Maka dengan amandemen ini itu tidak terjadi, termasuk perlindungan HAM. Ya, jadi hal-hal yang diatur sebelum amandemen dan pasca amandemen itu merubah konstelasi kewenangan lembaga-lembaga negara dalam melakukan perubahan atau perancangan atau pelaksanaan undang-undang dasar. Ya. Nah, lanjut, ada slide lagi yang belum kita tanya jawab. Nah,
Oke. Nah, ini setelah amandemen pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memegang kekuasaan legislasi. Kemudian Mahkamah Konstitusi ini sudah saya jelaskan ya tadi di prolog, menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar. Kemudian DPD hak inisiatif dan pertimbangan UU, kolaborasi Presiden dan DPR ya sebagai kolegislator, karena undang-undang itu dibuat oleh kedua lembaga, baik presiden atau eksekutif yang memberikan pengajuan apa undang-undang maupun inisiatif itu dari DPR. Jadi teman-teman, undang-undang itu kan dibuat oleh kedua-duanya, baik inisiatifnya dari DPR maupun dari presiden melalui kementerian-kementerian yang terkait ya. Termasuk DPR itu sendiri bisa mengajukan hak atas inisiatif pribadi. Jadi teman-teman, dulu ketika saya menjadi tenaga ahli di DPR, saya berapa kali ya membuat pengajuan atau rancangan peraturan undang-undangan melalui naskah akademik ketika ketika legislator kita, ketika anggota dewan kita mengajukan undang-undang. Jadi undang-undang di DPR itu bisa dilakukan oleh perorangan ya. Jadi hak inisiatif anggota dewan secara pribadi. Contoh 2019 Anang, 2018 Anang mengajukan undang-undang tentang seni musik khusus, yaitu hak inisiatif pribadi di Komisi 10, kemudian dibawa ke Komisi 10, kemudian dibawa ke Panja, kemudian dibawa ke Komisi, kemudian dibawa ke rapat pimpinan, ya ke Panja, ya kemudian dibawa ke sidang paripurna. Atau bisa oleh praksi di DPR itu. Praksi itu gabungan, praksi itu adalah anggota-anggota DPR dari satu partai misal. Jadi di DPR itu tidak lagi disebut partai politik tetapi praksi. Misalnya praksi PDIP. Nah, praksi PDIP terdiri dari anggota-anggota DPR RI seluruh Indonesia dari partai PDI. Itu disebutnya dengan fraksi PDI. Fraksi P3, fraksi PKS, dan yang itu juga bisa mengusulkan undang-undang atas nama fraksi. Contoh, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, saya masih ingat betul, mengajukan rancangan undang-undang tentang LGBT. Jadi salah satu fraksi pengusung undang-undang yang berinisiatif mengajukan rancangan undang-undang LGBT itu adalah fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Nah, itu salah satu contoh bahwa DPR itu dibagi lagi hak inisiatif perseorangan sebagai anggota dewan, juga sebagai fraksi. Ya. Kemudian misalnya P3, fraksi P3 juga mengajukan tentang rancangan peraturan perundang-undangan pesantren, pondok pesantren dan pendidikan keagamaan. Ya, saya yang salah satu yang terlibat dalam pembuatan rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Nah, itu hak inisiatif dari fraksi mengajukan undang-undang ya terhadap pemerintah yang akan dibahas secara bersama. Atau secara kelembagaan, misalnya Komisi 10 ya. Komisi 10 berkaitan dengan kebudayaan, perpustakaan, perfilman, olahraga ya. Kemudian Komisi 10 itu tentang budaya. Nah, itu Komisi 10. Komisi 1 misalnya undang-undang tentang TNI. Nah, kemarin sedang ramai undang-undang TNI itu berada di pembahasan mitra kerja Komisi 10, Komisi 1, karena Komisi 1 itu salah satu bidang mitra kerjanya adalah Kementerian Pertahanan. Nah, Komisi 1. Kemudian cyber, undang-undang tentang ITE. Nah, hari ini kan sudah dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, ada beberapa pasal yang kemudian dianggap ketika mengkritik pemerintah dianggap pasal karet begitu. Nah, hari ini dihapus. Nah, itu adalah pembahasannya dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi ya, melalui Kementerian Komunikasi Kemkodigi. Kemudian di DPR-nya kamarnya adalah dibahas di Komisi 1, karena Komisi 1 mitra kerjanya tentang cyber, teknologi informasi begitu. Baru kemudian dibawa ke rapat-rapat Panja, konsinyering, kemudian dibawa ke rapat paripurna. Nah, di DPR pun seperti itu. Nah, itu terjadi ya pasca adanya amandemen. Kemudian partisipasi publik juga sangat kuat. Pasca amandemen, teman-teman sekalian, partisipasi publik dalam pembahasan RUU itu juga sangat kuat. Meskipun ada banyak masyarakat, ya termasuk aktivis dan mahasiswa yang meragukan dan mempertanyakan sejauh mana ya keterlibatan publik dalam pembahasan RUU. Tetapi pada prinsipnya memang selama teorinya ada, dan memang saya juga mengikuti beberapa tahun ketika di DPR, ada pelibatan masyarakat dalam rancangan undang-undang dasar itu dalam proses pembuatan. Ada konsinyering, kemudian ada RDP ya, rapat dengar pendapat. Misalnya Komisi 1 atau Komisi 10 ya membahas tentang pendidikan. Hari ini misalnya ramai barak militer, bagaimana kewenangan gubernur misalnya ya melakukan pendidikan barak terhadap teman-teman siswa. Nah, ketika melakukan RUU misalnya atau pembuatan undang-undang yang berkaitan dengan itu, maka Komisi 10 akan memanggil
pihak-pihak tertentu, baik itu misalnya Ikatan Guru Indonesia atau Ikatan Dosen atau kemudian perguruan tinggi atau masyarakat atau siswa bahkan atau perguruan tinggi dan yang lain untuk didengar pendapatnya ya. Ketika membahas undang-undang tentang pendidikan tinggi, maka diundang satu persatu lembaga-lembaga atau masyarakat atau publik yang kompeten atau sesuai dengan bidang itu, menjadi bagian dari amanat konstitusi bahwa pasca amandemen dalam proses pembuatan undang-undang itu dilakukan adanya pelibatan masyarakat gitu ya. Ada ketika dilibatkan di apa, cek ombak gitu ya terhadap masyarakat, bagaimana tanggapannya dan yang lain-lain. Ketika efektif ya masyarakat kemudian masuk akal dan yang lain-lain, pas sebelum undang-undang itu ditetapkan bisa merubah ketika masyarakat bergejolak misalnya. Tetapi kalau masyarakat misalnya tidak bergejolak atau bergejolaknya pasca ditetapkan, masyarakat atau publik juga tetap bisa melakukan pengawasan dan uji publik terhadap undang-undang di mana? Di Mahkamah Konstitusi. Jadi pelibatan publik itu dilakukan sebelum undang-undang itu dibuat menjadi undang-undang atau pasca pada saat proses perancangan peraturan undang-undangan dengan adanya rapat dengar pendapat umum atau RDPU ya, rapat konsinyering, rapat dengar pendapat khusus, atau kalaupun misalnya terlanjur ditetapkan, masyarakat tetap melakukan pelibatan untuk menguji undang-undang tersebut, ruangnya adalah di Mahkamah Konstitusi. Itulah hal-hal yang fundamental yang bisa kita cermati pasca pra-amandemen atau sebelum amandemen dan setelah adanya amandemen terhadap lembaga-lembaga negara yang berhak melakukan proses perancangan peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Itu teman-teman, next kita ke slide terakhir. Ya, ini teman-teman nanti bisa di apa namanya bisa dibaca saja, tapi yang jelas secara general saya sudah menyampaikan. Nah, tadi ya kesimpulannya sistem legislasi berevolusi dari presidensialisme tadi ya, eksekutif heavy ya, kekuasaan yang sangat kuat dari eksekutif, yaitu hal ini presiden tentu sebagai pimpinan tertinggi eksekutif ya, ke demokrasi parlementer, check and balances antara eksekutif dan parlemen, kemudian perlindungan konstitusional, pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar melalui MK itu kan terjadi pasca amandemen ya, sebelum amandemen tidak ada, dan termasuk MK-nya sendiri kan tidak ada. MK-nya sendiri ada setelah reformasi dan setelah undang-undang dasar itu di apa namanya di. Kemudian peran lembaga diperkuat, DPR memiliki kekuatannya tersendiri, DPD memiliki kewenangan baru, sekalipun hari ini banyak juga yang meragukan DPD ini tugasnya apa begitu ya, padahal memang DPD juga memiliki kewenangan, salah satunya mengajukan rancangan undang-undang yang memang terbatas ya, kaitannya dengan kedaerahan ya, keuangan daerah, kemudian pemekaran daerah dan yang lain, tidak seluas DPR, tapi rincian ajuannya tetap bisa dilakukan oleh DPD melalui DPR, karena DPD juga bagian dari MPR. Kemudian partisipasi publik meningkat. Nah, ini yang menjadi krusial ya, menjadi titik poin atau keyword juga, bagaimana partisipasi publik yang meningkatkan pengawasan baik dalam proses pembuatan rancangan undang-undang dasar tadi ya, pasca prosesnya ya, sebelum prosesnya dibuatkan, ditetapkan, bahkan setelah ditetapkan pun kita masih tetap bisa menguji undang-undang dasar itu melalui MK ya, termasuk juga pelibatan masyarakat dalam pelaksanaannya. Ya, jadi kita bisa menjadi corong utama ya, membuat atau mengajukan ya, termasuk melakukan proses pengawasan oleh pemerintah secara langsung, memang legislatif ya secara perwakilan, tapi masyarakat secara umum juga bagian dari pengawasan, keterlibatan partisipasi publik. Itu saya rasa pertemuan kita ya, karena memang kita diburu oleh Zoom meeting yang sessionnya takut keburu mati. Saya ingin teman-teman nanti silahkan untuk bertanya, mungkin masih ada waktu. Kalau di jadwal sih sampai pukul 18 nih teman-teman ya, tapi ini karena teman-teman hari Jumat, apalagi teman-teman karyawan mungkin ya baru pada pulang juga ya, jadi kita akan persingkat saja. Tetapi yang jelas saya harus buka sesi diskusi terlebih dahulu, dan kemudian sebelum saya lupa teman-teman, ini ada tugas untuk teman-teman yang harus dipenuhi ya. Oke, next saya sudah tulis, coba apakah ada di slide ini, coba oh tidak ada ya tugasnya. Sebelum ke tanya jawab, saya ingin menugaskan teman-teman untuk melakukan review ya secara singkat terhadap proses amandemen yang dilakukan 4 tahapan.
Jadi mohon teman-teman cari referensi proses amandemen yang dilakukan selama 4 kali dan 4 tahun itu di amandemen pertama, amandemen kedua, amandemen ketiga, dan amandemen keempat. Apa-apa saja pokok-pokok pikiran yang terjadi dalam proses amandemen tersebut. Di proses amandemen pertama apa saja amandemen yang dilakukan, pokok perkara yang paling fundamental. Kemudian di amandemen kedua, ya sama amandemen ketiga dan amandemen keempat, ya ditulis, ya tidak boleh kurang, ya dalam 2 lembar apa namanya HVS, dan tidak dari 3 lembar HVS. Jadi minimal ya 1,5 untuk penulisan. Itu dikumpulkan melalui ketua kelas, nanti di satu filekan dan kemudian dikirim melalui email yang akan saya sampaikan nanti ke Teh Bunga. Jadi sekali lagi teman-teman, mohon untuk memberikan review secara tertulis, ya, analisis mendalam terhadap proses amandemen yang terjadi terhadap lembaga-lembaga negara yang berkaitan dengan proses peraturan perundang-undangan dari amandemen pertama, dirinci apa-apa saja atau termasuk dengan contoh pasalnya. Misalnya tadi ya, yang berkaitan langsung, karena kan tidak semua amandemen itu berkaitan dengan lembaga-lembaga negara. Nah, saya meminta secara umum apa-apa saja, tetapi secara khusus ya mohon teman-teman berfokus kepada pasal-pasal ya dari 4 tahapan amandemen itu yang berhubungan secara langsung dengan proses lembaga-lembaga negara dalam proses peraturan perundang-undangan. Contoh tadi misalnya di pasal 7 tentang kekuasaan presiden yang bisa dipilih dalam waktu yang tidak terbatas. Nah, itu dilakukan pada amandemen keberapa, hubungannya apa. Jadi singkat saja, minimal teman-teman membuat dalam 2 lembar HPS ya, A4 begitu, kemudian maksimal 3 diberikan di kolom atas di halaman pertama disebutkan nama lengkap, kemudian kelas ya, jurusan dan mata kuliah. Dikumpulkan paling lambat sebelum hari Jumat yang akan datang. Jadi sebelum perkuliahan di Jumat yang akan datang. Sekalipun Jumat depan yang mengisi kuliah misalnya Pak Dokter Pak Dr. Nur Fadlil, tapi tugas itu tetap teman-teman dikirimkan. Proses pengirimannya bisa dilakukan sedari besok, tetapi supaya untuk mempermudah, saya berikan kemudahan kepada teman-teman untuk mengirimkan file tersebut dalam satu waktu. Nah, silahkan Teh Bunga yang mengkoordinir ya Baik, tugasnya, Bapak. kemudian nanti berkabar melalui email. Jadi biar tidak berceceran dan tidak waktunya tidak lama. Jadi silahkan teman-teman sepakati saja pengumpulannya kapan, nanti yang akan berkabar ke saya melalui satu pintu melalui Teh Bunga ya. Itu tugas yang perlu teman-teman penuhi. Silahkan. Ada waktu 5 menit sebelum ditutup ya, 5 atau sampai 7 menit untuk tanya jawab 3 orang saja. Silakan sebutkan namanya. Silakan. Atau cukup? Harusnya sih ada ya, pendalaman atau 1 2. Oke, silakan. Ada yang ingin bertanya? Nah, ini tidak bertanya karena paham atau justru karena saking tidak pahamnya yang disampaikan?
Ini Najril lagi tadi. Cukup Najril? Cukup Bapak. Oke. Perempuannya satu orang. Tadi sudah ada dari Najril yang menjawab tadi. Nah, ini perempuannya nih. Sisa. Saya akan tunggu sebelum ada yang berkata apa saja. Selain bertanya juga boleh deh. Misalnya mau mengomentari atau mau. Oh iya, eh, pada pertemuan yang lalu saya sempat memberikan tugas teman-teman untuk mencari contoh naskah akademik. Ada yang ingat? Atau lupa-lupa tidak ingat? Siapa yang pernah ingat? Saya pernah menugaskan teman-teman untuk mencari naskah akademik. Contoh naskah akademik perancangan peraturan perundang-undangan. Minimal ada yang menjawab, iya Pak, saya ingat. Nanti baru saya tanyakan tugasnya sudah apa belum. Betul atau tidak, saya pernah menugaskan teman-teman untuk mencari contoh naskah akademik. Saudara Najril saat itu hadir kuliah? Hadir Bapak. Hadir. Eh, Pernah dengar? Saya menugaskan teman-teman waktu yang lalu untuk mencari naskah akademik. Yang jamnya pas malam bukan Pak? Eh, saya lupa yang jelas. Teh bunga sempat atau bukan kelas ini, tapi yang jelas kelas ini karena waktu itu digabung kalau tidak salah kelasnya. Jadi pasti yang kuliah dengar, kecuali lupa mendengar atau memang lupa ingat. Siapa? Saya nggak akan tanya dulu ininya. Saya mau tanya aja dulu. Betul atau tidak? Saya pernah menugaskan teman-teman untuk mencari contoh naskah akademik. Iya. Pernah ya? Nah, itu karena kaitannya dengan apa mata kuliah yang sebelumnya. Baik, karena tidak ada yang bertanya, teman-teman, terakhir ini sebagai closing statement bahwa pertemuan pada hari ini kita fokus kepada lembaga-lembaga negara yang hubungannya dengan peraturan perundang-undangan, proses peraturan perundang-undangan, eh, pra-amandemen dan pasca-amandemen. Secara silabus atau silabi tentu banyak sekali ya proses pembahasan kita. Tetapi dalam waktu pertemuan hari ini saya tadi ingin menyampaikan saja secara garis besar satu latar belakang kenapa kemudian terjadinya amandemen, kemudian secara spesifik lembaga-lembaga negara sebelum di amandemen itu seperti apa keadaannya dan pasca amandemen. Tadi sudah disebutkan kebijakan MPR, kebijakan presiden dan yang lain-lain ya, the heavy eksekutif dan yang lain-lain. Nah, ini menjadi satu gambaran teman-teman untuk tugas teman-teman di minggu yang akan datang. Saya akan menghubungi Teh Bunga untuk soalnya. Nanti Teh Bunga mohon recordingnya dikirim ke saya ya untuk saya upload hari ini juga ya apa namanya melalui email dan melalui Edlink. Teman-teman saya ucapkan terima kasih atas pertemuan hari ini. Mudah-mudahan teman-teman sehat, panjang umur, senantiasa bahagia dan melanjutkan aktivitas dengan baik. Selamat berakhir pekan, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, akhir pekan yang sangat panjang. Mari kita ngopi dan beredukasi yang sebaik-baiknya. Salam saya untuk keluarga teman-teman sekalian, terima kasih atas segala atensi dan perhatian teman-teman. Mohon maaf atas segala perhatiannya. Mohon nanti dikirim juga presensinya ya, Teh Bunga. Terima kasih, selamat berakhir pekan.